Perkenalkan, nama saya Dede Arya Cimatisa aja. Di sini saya akan menerangkan user interface yang baik. Yang pertama, user compatibility. User adalah pengguna komputer, jadi sebuah software mampu mengenali karakteristik user berbeda-beda. Ini adalah contoh user compatibility. Yang kedua, workflow compatibility. Sebuah aplikasi memiliki sistem manual dan terdapat urutan kerja pada sistem. Dapat membantu user dalam mempercepat suatu pekerjaan. Ketika user dibingungkan dengan urutan kerja yang tidak ditemukan pada software. Ini adalah contoh. Yang ketiga, task compatibility. User dihadapkan dengan pilihan mudah dan proses berpikir dari fitur yang ada di aplikasi melalui antarmuka. Contohnya, ketika install Adobe Photoshop, user hanya tinggal next, dan set finish. Yang keempat, product compatibility. Sesuatu yang dihasilkan dalam bentuk aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Ini contohnya. Yang kelima, konsistensi. User dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi lain. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta dengan produk yang dihasilkan. Jadi, pada Microsoft Office 2013 dan Microsoft Office 2010 terdapat kesamaan. Yang keenam, familiarity. Antarmuka didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh user. Ini contohnya tampilan Twitter. Yang ketujuh, simplicity. Aplikasi harus memiliki interface yang simpel, tetapi memiliki kekuatan dan bobot. Jadi, dalam membangun antarmuka harus memperhatikan kesederhanaannya. Ini adalah contohnya. Yang ke-8, ada kontrol. Prinsip kontrol berkaitan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Pengoperasiannya pun secara langsung. Contohnya, terdapat illegal comment jika terjadinya error. Yang ke-9, direct manipulation. User mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan suatu aksi. User mengharapkan aplikasi yang memiliki tools yang dapat melakukan perubahan antarmuka. Contohnya, ketika kita ingin mengganti warna pada desktop, kita akan menggantinya lewat properties. Yang ke-10, ada WWS WWID. What you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Jadi, hasil yang tercetak di print sama dengan data yang terlihat di monitor. Ini adalah contohnya. Di monitor dan hasil printnya itu sama. Yang ke-11, flexibility. Solusi saat menyelesaikan masalah pada software. Contohnya, menu, hotkey, atau mode dialog yang lainnya. Ini adalah contohnya. Responsiveness. Software harus memiliki reaksi yang tanggap dan cepat. User memberikan inputan data ke aplikasi sistem, kemudian sistem langsung memberikan tanggapan hasil data yang diinputkan. Ini adalah contohnya ketika kita menginstal suatu program, sistem langsung memberikan tanggapan. Yang ke-13, ada invisible technology. Aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersendiri. Contohnya, aplikasi yang mempunyai proses recognize sebagai media inputan. Pengolah kata dilengkapi dengan language translator. Ini adalah contohnya Google. Yang keempat, protection. Jadi user merasa nyaman walaupun melakukan kesalahan. Kenyamanan user saat menggunakan aplikasi sistem dipapel. Jadi misalnya user melakukan delete tanpa sengaja, tidak akan menjadi kekacauan karena ada recovery tools seperti undo, resetting, atau clean at user. Ini contohnya saat kita apakah kita ingin memindahkan data tersebut atau tidak. Yang ke-15, ease of learning and ease of use. Kemudian dalam mempelajari software hanya dengan belajar beberapa menit saja sehingga akan lebih mudah menjalankan sistem. Kemudian dalam memahami icon, menu, dan lain-lain. Ini adalah contohnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat.